Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat YouTube dimanapun saja Anda berada, kembali kita berjumpa di channel Ahi TV. Kali ini saya ingin berbagi bagaimana pengalaman membangun channel agar bisa cepat berkembang, dan tentunya akhir dari keberhasilan sebuah perjuangan suatu channel yaitu mencapai 1000 subscriber dan 4000 jam waktu tonton publik, sehingga kita bisa mencapai syarat utama untuk dimonetisasi sebagai rekan program partner YouTube. Alhamdulillah, channel Ahi TV selama dalam kurun waktu 104 hari itu bisa tercapai. Tentu hal ini bukanlah hal yang gampang, melainkan melalui niat dan perjuangan yang maksimal. Berikut trik-trik dan cara bagaimana kita membangun channel agar bisa berkembang dengan cepat. Tetapi sebelum kita lanjut, kepada rekan-rekanku semua yang baru saja mampir ke channel ini, jangan lupa like dan subscribe-nya, tanda telah bergabung dengan channel ini. Yang pertama dalam kita membangun channel adalah yang harus kita pertamakan pada saat kita akan mengupload video atau kita akan bergabung dengan YouTube. Yang harus kita perhatikan adalah topik dari materi yang akan kita buat. Kita pilih topik-topik yang lagi ngetrend pada saat ini. Seperti apabila kita memilih topik tentang pertanian, kita pilih di mana tanaman-tanaman yang lagi ngetrend. Seperti misalnya tanaman bunga aglonema, atau tentang tanaman jahe, atau tentang tanaman porang. Tanaman-tanaman ini untuk saat ini masih begitu digandrungi masyarakat, sehingga topik pembahasan tentang tanaman ini tentu akan cepat diminati. Kedua, setelah kita pilih topik, kita buat judul yang pula lagi ngetrend. Seperti apabila kita ingin menulis suatu judul, kita jangan asal-asalan saja sesuai dari kemauan kita, tetapi kita pilih topik yang lagi ngetrend yang bisa muncul di pencarian. Seperti kita membuat tutorial tentang tanaman bunga aglonema. Di sini kita harus konsisten dari awal. Pada tutorial pertama kita harus buat bagaimana cara menanam bunga aglonema. Di sini dalam memberikan materi judul kita harus pilih cara menanam bunga aglonema. Dengan demikian ketika orang butuh, maka orang akan mencari di topik pencarian dengan judul cara. Cara inilah yang membuat ketika orang mencari, maka tutorial kita akan muncul di beranda. Itu yang kedua tentang penulisan judul. Untuk selanjutnya kita harus konsisten di dalam melaksanakan tutorial-tutorial kita tentang tanaman ini. Kedua, ketika kita akan membuat tutorial yang kedua, kita harus pula berpikir bagaimana kelanjutan dari tutorial kita yang pertama. Seperti kalau tadi yang pertama kita pilih bagaimana cara menanam bunga aglonema. Untuk selanjutnya kita harus konsisten dan kita pilih tutorial kedua, bagaimana cara merawatnya. Kemudian tutorial yang ketiga, bagaimana cara penjualannya atau pemasarannya. Artinya ketiga dari tutorial ini saling berkaitan, sehingga bagi subscriber kita yang telah menonton video kita akan terus mengikuti, dan kita juga punya tanggung jawab penonton-penonton kita tadi harus puas dengan tutorial kita. Yang ketiga, apabila kita sudah membuat tutorial itu dengan konsisten ketiga cara tadi, untuk mencari subscriber atau dukungan, kita harus bergabung di grup-grup pertanian, baik yang melalui media sosial seperti FB. Nah, di sana kita bergabung dengan komunitas pencinta tanaman hias. Nah, ini berarti kita telah berusaha mencari dukungan dari rekan kita yang emang artinya menyukai tutorial tersebut. Apabila ketiga tutorial tadi sudah berhasil menembus ke grup-grup tadi, itu berarti kita sudah mempunyai modal awal dari dukungan subscriber kita. Setelah itu selesai, kita mulai mencari materi yang lain, seperti kita sudah melangkah ke materi-materi yang lain, tanaman yang lain yang masih bersangkut dengan, masih ada hubungannya dengan materi kita yang pertama, yaitu tentang pertanian.
Seperti kita pilih lagi topik tentang tanaman lain atau tanaman porang. Begitu juga selanjutnya dari awal proses penyemaian, perawatan, dan juga proses penjualan. Jadi ketiga tutorial kita yang pertama dan tutorial kita yang kedua dijadikan dua kelompok, itu nanti akan saling berkaitan antara satu sama lain, sehingga subscriber kita akan terus berkembang dan menilai dari apa yang kita lakukan. Itu benar-benar mengandung unsur didik dan menambah wawasan mereka tentang pertanian. Begitu juga selanjutnya. Yang ketiga, kita harus konsisten dalam membuat tutorial. Upayakan minimal 1 minggu sekali kita harus upload video. Sehingga apa ide-ide kita tidak akan larut atau hilang begitu saja dari apa yang ada di dalam pikiran kita. Baiklah rekanku semua, sahabat YouTube dimanapun saja Anda berada. Kiranya ini sedikit pengalaman atau cara yang saya lakukan ketika pertama kali akan bergabung dan membuat channel YouTube. Semoga ini bisa membantu rekan-rekanku semua, sehingga kita di sini akan terus belajar dari pengalaman-pengalaman terdahulu kita. Saya ingatkan sekali lagi, jangan pelit dengan kuota atau seringlah menonton atau melihat tutorial-tutorial yang disampaikan oleh para senior kita dan kita ambil materinya. Karena ini sangat penting sekali pembelajaran bagi kita. Seperti saya terdahulu, saya selalu mendengarkan tutorial-tutorial dari para senior-senior kita terdahulu. Bahkan apabila saya belum paham dan sangat menarik dari materi yang mereka sampaikan, saya belum begitu paham untuk menyimaknya, maka akan saya simpan dan akan saya tonton kembali dengan cara saya download. Hal seperti ini penting sekali karena sangat menambah wawasan kita, memperbaiki cara kita kerja dalam membangun channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua selalu sukses dalam semua perjalanan kita. Amin.